Perkenalkan, saya Nurafni Fajriani, mahasiswa Universitas PGRI Semarang dari Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 mengenai persamaan diferensial, di mana pada soal nomor 1 sampai 3 kita harus menentukan persamaan diferensial tersebut termasuk dalam golongan linear atau non-linear, homogen atau tak homogen, serta menentukan orde dan derajatnya. Baik, kita lanjutkan saja ke nomor 1, yaitu dy per dx pangkat 2 plus x dy per dx min 7 sama dengan 0. Yang pertama adalah dia merupakan persamaan non-linear karena terdapat turunan dengan berpangkat 2. Yang perlu kita ingat adalah persamaan linear bersifat mutlak, yaitu berpangkat 1. Jika lebih dari 1 maka dia adalah non-linear. Karena pada persamaan tersebut terdapat turunan berpangkat 2, maka dia termasuk tidak linear atau non-linear. Kemudian persamaan tersebut termasuk ke dalam homogen karena pada ruas kanan sama dengan 0. Lalu persamaan linear tersebut termasuk orde 1 karena turunan tertingginya adalah turunan 1 dengan pangkat tertinggi dari turunannya adalah pangkat 2, maka derajatnya adalah 2. Kemudian untuk soal nomor 2, d3y per dx3 ditambah dy per dx plus 4y sama dengan sin x. Persamaan ini termasuk ke dalam persamaan linear karena tidak terdapat turunan berpangkat lebih dari 1. Kemudian persamaan tersebut termasuk tak homogen karena pada ruas kanan hasilnya adalah tidak sama dengan 0. Lalu persamaan tersebut termasuk ke dalam orde 3 karena turunan tertingginya yaitu turunan ketiga, dan karena pangkat tertinggi pada turunan tertingginya adalah 1, maka merupakan derajat 1. Nomor 3, di mana d2y per dx1 per dx pangkat 2 pangkat 3 plus dy per dx plus d2y per dx sama pangkat 4 plus 2y sama dengan 0. Persamaan tersebut merupakan persamaan non-linear karena terdapat turunan dengan pangkat lebih dari 1. Persamaan tersebut
termasuk homogen karena pada ruas kanan adalah 0. Untuk ordenya sendiri, dia merupakan orde 2 karena turunan tertingginya adalah 2 dan derajatnya adalah 4, karena derajat pangkat pada turunan tertingginya adalah 4. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4 dan 5, di mana kita harus menentukan solusi dari persamaan diferensial berikut ini. Untuk soal yang keempat adalah Y triple aksen min 3 double aksen plus 3 Y aksen min Y sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama adalah kita harus membentuk solusi. Misalkan Y sama dengan ERX, maka Y aksen sama dengan RE pangkat RX, Y double aksen sama dengan R2 pangkat 2 ERX, dan Y triple aksen sama dengan R3 ERX. Kemudian kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga R pangkat 3 ERX min 3 R2 ERX ditambah 3 R ERX min ERX sama dengan 0, dan kita faktorkan ERX nya menjadi E R3 min 3 R pangkat 2 plus 3 R min 1 sama dengan 0. Di sini karena ERX tidak sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 3 min 3 R pangkat 2 plus 3 R min 1 sama dengan 0. Langkah berikutnya kita akan mencari akar dari persamaan karakteristiknya dengan cara kita faktorkan persamaan karakteristiknya. Karena kita mengenali R3 min 3 R pangkat 2 plus 3 R min 1 merupakan bentuk dari A min B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 min 3 AB plus 3 AB pangkat 2 min B pangkat 3, dimana dengan A sama dengan R dan B sama dengan 1, maka didapatkan hasil R pangkat 3 min 3 R pangkat 2 plus 3 R min 1 sama dengan R min 1 pangkat 3, maka hasil akar karakteristiknya sama dengan 0 sama dengan R min 1 pangkat 3, dimana akar karakteristiknya adalah R sama dengan 1.
Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan solusi umumnya. Karena R sama dengan 1 merupakan akar real sebanyak 3 kali, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 plus C2 X plus 3X pangkat 2 Rx. Karena R sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam Y sama dengan C1 plus C2X plus C3X pangkat 2 kali pangkat X, dimana itu merupakan bentuk dari solusi umumnya. Kemudian soal nomor 5, langkah pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan nomor 4, dimana 2Y triple aksen min 4Y double aksen min 2Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Kita misalkan Y aksen sama dengan Rx, Y double aksen sama dengan R pangkat 2 Rx. Dan Y triple aksen sama dengan R3 dan Y triple aksen sama dengan R3 Rx. Kemudian kita substitusikan ke persamaan awal menjadi 2R3 Rx min 4R2 Rx min 2 Rx plus 4 Rx sama dengan 0. Kita keluarkan Rx nya terlebih dahulu menjadi Rx kali 2R3 min 4R pangkat 2 min 2R plus 4 sama dengan 0. Karena di sini pangkat Rx nya tidak sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 3 min 4R pangkat 2 min 2R plus 4 sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah kita faktorkan persamaan karakteristiknya, dimana kita akan mengeluarkan faktor 2. Jadi 2R pangkat 3 min R 2R pangkat 2 min R plus 2 sama dengan 0. Kemudian saya akan lakukan pemfaktoran pengkelompokan, di mana R pangkat 2 kali R min 2 min 1 kali R min 2 sama dengan 0, sehingga R min 1 dikali R min 2 sama dengan 0. Karena R pangkat 2 min 1 sama dengan
min 1 R plus 1, maka hasilnya adalah 2 kali R min 1 kali R plus 1 kali R min 2 sama dengan 0. Dari sini kita langsung mendapatkan 3 akar karakteristiknya, yaitu R1 sama dengan 1, R2 sama dengan min 1, dan R3 sama dengan 2. Untuk langkah berikutnya kita akan menentukan solusi umumnya. Karena ketiga akarnya berbeda dan semua merupakan akar real, maka masing-masing akar menghasilkan suku eksponensial. Untuk R1 sama dengan 1 diperoleh C1 E pangkat X, dan R2 min 1 diperoleh C2 E min X, dan R3 sama dengan 2 diperoleh C3 E X. Jadi solusi diferensialnya adalah Y sama dengan C1 EX plus 2 E min X plus C3 E 2X. Sekian dari saya, terima kasih.